berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, senang boleh bersama-sama dalam program Raise and God. Bersama-sama kita akan menikmati hadirat Tuhan. Kita naikkan pujian dan penyembahan kita di hadapannya, karena Dia layak menerima segala pujian, hormat, dan kemuliaan melalui kehidupan kita. Dan kita juga membawa segala pergumulan kita. Setelah kita berjerih lelah, kita bekerja sepanjang hari ini dalam keletihan, dalam kelelahan kita, mari kita bawa semua beban itu kepada Tuhan, karena kita percaya dalam hadirat Tuhan itu Tuhan akan memberi kita kelegaan, memberi kita damai sejahtera dan kekuatan hati untuk melewati semuanya. Tuhan Yesus sudah mengundang kita semua, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Percaya firman Tuhan ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena Tuhan Yesus sudah mengundang kami semua untuk menghampiri Dia, menyerahkan semua beban berat kami, dan Dia akan membawa kami semua pada jiwa yang tenang, dalam kelegaan, dalam damai sejahtera. Kami sangat percaya akan janji Tuhan ini, dan saat ini kami juga ingin memberi korban syukur kami di hadapan-Mu. Kami ingin mempersembahkan puji-pujian yang terbaik kepadamu, karena Engkau layak menerima segala sesuatu yang baik, sesuatu yang terbaik dalam hidup kami semua. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidup. Katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jalikanku, jamahlah, ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Oh, haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus, sebab kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Kau Allah yang
yang setia, Kau Allah yang luar biasa. Haleluya, kami memuji-Mu. Terima kasih Tuhan, sebab kami punya Allah yang besar, Allah yang penuh belas kasih. Terima kasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Puji Tuhan, masalah sebesar apapun kalau kita berjalan bersama-sama dengan Allah yang maha besar, maka masalah itu pasti bisa kita menangkan. Amin. Karena kekuatan kita itu berasal dari Tuhan yang maha kuasa. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ada ketemu dengan seseorang, dia bertanya seperti ini, Pak Heru, sebagai orang Kristen saya sekarang nggak perlu ke gereja lagi. Saya nggak butuh orang lain lah, yang penting hubungan saya dengan Tuhan. Itu cukup. Tuhan tahu bahwa saya sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi saya nggak butuh orang lain karena menurut dia itu iman itu kan urusan dia sendiri dengan Tuhan. Sehingga dia tidak butuh orang lain. Dia tidak perlu juga merasa harus ke gereja. Apalagi harus bersekutu, habis melayani, biarlah orang-orang tertentu saja yang melayani. Jadi ini tipe orang Kristen penikmat. Menikmati semua pelayanan gereja, tetapi tidak mau menjadi bagian dari gereja. Saudara-saudara, iman Kristen itu sebenarnya itu pasti selalu terkait dengan hubungan kita dengan Tuhan, dengan diri kita, dan dengan orang lain. Dalam hidup kita itu 3 hubungan itu adalah hubungan yang sangat penting. Dan orang lain pasti kalau kita masih kecil, kita bertumbuh dalam sebuah keluarga, hubungan terpenting orang lain itu pasti kedua orang tua kita. Kemudian saudara kita, kakak atau adik kita. Itu yang sangat penting. Tetapi dalam proses pertumbuhan hidup kita selanjutnya, kita butuh orang lain di luar anggota keluarga kita. Demikian juga ketika kita percaya Tuhan Yesus Kristus, kita dilahirkan kembali, kita menjadi anak-anak rohani. Ketika kita lahir baru, kita menjadi bayi rohani, kemudian bertumbuh menjadi anak-anak rohani, kita membutuhkan keluarga, kita membutuhkan saudara untuk bertumbuh. Karena melalui keluarga rohani, melalui persaudaraan di dalam Yesus Kristus, di situ Tuhan hadir dan akan menumbuhkan iman kita, memperkuat karakter kita, membentuk hidup kita semakin hari semakin sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Jadi sebuah pernyataan yang salah kalau ada orang Kristen yang merasa tidak butuh bersekutu dengan saudara seiman yang lain, bahkan tidak butuh gereja. Kita semua membutuhkannya. Nah, kita tidak membahas alasannya, sebab teman-teman yang punya alasan seperti ini ada banyak sih sebabnya. Bisa jadi karena kecewa dengan gereja, pahit hati dengan orang yang melayani, atau dikhianati oleh saudara seimannya sendiri. Ada banyak hal yang membuat orang akhirnya memang jadi a priori dengan kehadiran gereja dan merasa tidak butuh orang lain dan menyendiri, yang penting urusanku dengan Tuhan. Nah, kalau kita datang kepada Tuhan pasti akan diutus untuk datang kepada orang lain. Untuk bertumbuh bersama-sama. Ya Pak. Jadi seberapa besar keperluan kita untuk bisa bersekutu atau berkumpul dengan teman-teman seiman, Pak? Wah, kalau seberapa besar, besar sekali.
Berarti itu sebuah kebutuhan yang sebenarnya haruslah ya, setiap bayi lahir dia butuh keluarga, butuh orang tua, setidaknya butuh seorang ibu. Iya. Tidak bisa kan bayi lahir kemudian ditaruh saja di pinggir jalan dia bisa hidup sendiri. Tidak. Iya kan? Bayi Semua aja. butuh ada yang merawat, butuh ada yang mendukung pertumbuhannya, butuh ada yang memperhatikan kebutuhan yang lain karena dia masih lemah. Bahkan sampai dia jadi remaja pun tidak sepenuhnya dia bebas. Artinya tidak butuh lagi dengan orang tuanya, masih butuh juga kan. Bahkan orang yang sudah menikah pun masih dalam beberapa hal dia butuh peranan orang tuanya. Betul. Walaupun tidak sepenuhnya. Ya. Karena kalau udah menikah kan nggak boleh lagi bergantung kepada orang tua kan. Tapi tetap butuh nasihatnya, dukungannya. Apalagi ketika lagi terpuruk dalam pernikahan begitu kan. Siapa sih yang paling peduli dengan kita? Pasti orang tua. Berarti masih butuh kan? Betul. Doa-doa orang tua. Yes. Ya. Kalau kaitannya dengan pertumbuhan iman kita, pentingnya kita itu bersekutu dan bertumbuh bersama saudara seiman. Ayatnya banyak sekali di Alkitab itu. Saya akan bacakan Matius pasal 18 ayat 19 dan 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Sangat menarik sekali, terutama ayat 20 kan seringkali itu dipakai sebagai ayat penghiburan kalau dalam ibadah atau dalam persekutuan yang datang sedikit sekali. Kemudian dibacakan ayat itu. Jadi kadang-kadang itu hanya ayat penghiburan, padahal maknanya dalam sekali. Ini prinsip imannya sangat dalam sekali. Kalau kita ingin bertumbuh bersama saudara seiman, yang pertama kita butuh yang namanya berkumpul dalam nama Tuhan Yesus. Jadi bukan berkumpul karena mau arisan, berkumpul karena mau pesta, berkumpul karena acara-acara yang lain, enggak, berkumpul dalam nama Tuhan Yesus. Karena di situ katakan kan, berkumpul dalam namaku. Berapa orang? 2 atau 3 orang. Berarti memang benar, berdua saja, kalau orang berkumpul berdua, itu saja Tuhan hadir. Itu sebenarnya persekutuan yang paling inti itu kan memang dalam keluarga ya. Suami istri kan berkumpul bersama-sama, bersatu dalam rumah tangga. Ketika mereka bersama-sama itu, berkumpulnya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di situ Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Yes. Kan prinsip yang sangat penting sekali. Jadi bukan sekedar menghibur supaya jemaat termotivasi tidak merasa nggak semangat untuk ibadah karena yang datang sedikit. Karena banyak orang berpikir baru beribadah itu oke banget kalau yang datang 200 atau 300. Padahal di sini Tuhan berkata 2 atau 3 orang, Tuhan sudah hadir. Iya betul. Gitu. Jadi ini sebuah kebenaran yang mesti kita mengerti. Kalau kita ingin mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kita, itu tidak bisa dipisahkan dari bagaimana kita bersatu, bersekutu dengan saudara seiman yang lain. Bersekutu, ya. Dulu sebelum ada teknologi seperti sekarang, berkumpul harus ketemu secara fisik. Tetapi sekarang bisa dua-duanya, ketemu secara fisik, kalau nggak bisa secara online juga oke saja, cara virtual juga oke saja. Yang penting ketika berkumpul itu, bertemu itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bisa hadir. Salah juga kalau kita karena di masa pandemi ini kadang-kadang kan merasa nggak beribadah kalau nggak kumpul di gereja. Kalau ibadah sendiri secara online di rumah merasa nggak ibadah. Padahal di rumah sendiri kan sudah 2 orang berkumpul. Apalagi kalau anaknya 9. Berarti ada 11 orang. Udah murid Yesus itu. Di situ Tuhan hadir. Yes. Itu lebih ke arah kalau begitu itu hanya sekedar aspek psikologis, aspek emosi semata. Karena tidak di gedung gereja, kalau di gereja kan musiknya lengkap, yang melayani memang persiapan gitu kan, tidak terganggu sinyal kan.
Kalau di rumah kadang-kadang sinyalnya buruk, internetnya paketnya habis lagi, itu ada banyak gangguan, fokusnya kurang gitu ya. Tetapi kita harus mengerti kebenaran yang mendasar ini. Kalau kita berkumpul dalam nama Yesus, Yesus hadir di tengah-tengah kita. Berarti baik di gedung gereja maupun di rumah, kita berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, itu yang terpenting. Amin. Tuhan hadir. Berarti kalau begitu kita perlu bersekutu. Karena di situ kita akan menikmati hadirat Tuhan. Di situ kita akan merasakan bahwa Tuhan itu bukan sekedar pengetahuan, tetapi Tuhan itu pribadi yang nyata, yang bisa kita rasakan kehadirannya, yang menuntun kita, yang berbicara kepada kita ketika kita bersekutu bersama saudara seiman. Dan ayat 19, prinsip yang kedua yang sangat penting apa? Sepakat. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sepakat. Sangat menarik sekali. Makanya ayat ini bagi saya sebuah visi besar dalam Tuhan ketika membangun gereja. Ini kekuatan dari sebuah harmonisasi antar manusia, karena kata sepakat itu bisa juga itu bicara kondisi yang harmonis, sesuatu yang harmoni, sesuatu di mana orang berbeda tetapi mau memuji Tuhan bersama-sama. Ada perbedaan tetapi mau melayani bersama. Ada perbedaan tetapi mau membangun rumah tangga bersama. Ada perbedaan tetapi tidak menjadikan perbedaan itu sebagai kesempatan atau peluang untuk bertengkar. Tetapi justru perbedaan itu menjadi kesempatan untuk bisa menggenapi rencana Tuhan bersama-sama. Saling memperkaya, saling membangun, saling menguatkan, saling mengasihi. Amin ya. Karena berbeda. Ya. Kalau sama, kalau kita sama nih, kita kan nggak butuh orang lain. Kalau misalnya saya lebih baik nyanyinya daripada Manik, saya nggak butuh Manik. Saya nyanyi sendiri. Tetapi karena saya nggak bisa nyanyi, saya butuh Manik. Bisa seperti itu kan? Ya. Kalau toh saya bisa nyanyi pun, saya juga akan menghargai orang-orang yang bisa nyanyi. Karena pasti ada beberapa hal, saya nggak tahu, saya perlu belajar dari dia. Sebagaimana dia mungkin perlu belajar dari saya. Itulah sebuah persekutuan. Itu hanya mungkin terjadi kalau apa? Sepakat. Kita lihat banyak perpecahan, banyak konflik, banyak perceraian di rumah tangga karena gagal untuk sepakat. Suami istri gagal untuk terus sepakat membangun pernikahannya dan menyingkirkan semua hambatan dalam pernikahannya. Karena akhirnya memilih untuk tidak sepakat, akhirnya terjadi banyak perceraian. Demikian juga banyak anak-anak tidak bisa bertumbuh dengan baik, akhirnya menjadi anak-anak bermasalah, anak-anak yang sulit. Dan itu akhirnya membuat banyak orang tua sedih hati dengan anak-anaknya. Karena apa? Seringkali ayah dan ibunya tidak sepakat dalam mendidik anak. Makanya ketika mereka mendidik anak karena tidak sepakat, maka anak-anaknya menjadi bingung dan tidak merasakan kehadiran Tuhan melalui orang tuanya. Akhirnya anak-anaknya tumbuh dalam kebingungan dan bermasalah. Demikian juga di pekerjaan. Ketika kita bekerja, kalau tidak sepakat, tim kerjanya tidak sepakat. Walaupun orang-orang yang hebat, walaupun orang-orang yang cerdas, orang-orang yang punya pengalaman baik, orang-orang yang hebat, tetapi kalau tim kerja tidak bisa sepakat, maka tidak akan bisa menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Demikian juga dalam gereja kan, mungkin SDM-nya luar biasa, keterampilannya luar biasa. Tetapi kalau orang-orang yang melayani mau berjalan masing-masing menurut keinginan sendiri, pikirannya sendiri, tidak mau bersepakat satu sama lain ketika melayani, padahal mungkin satu tim pelayanan, maka pelayanannya tidak pernah
maksimal dan selalu ada konflik, selalu ada masalah dan buah-buah pelayanannya pun tidak maksimal karena tidak sepakat. Untuk sepakat membutuhkan kerendahan hati, untuk sepakat belajar untuk bisa menerima orang yang berbeda, untuk bisa mengasihi orang yang berbeda, untuk bisa memberikan pengampunan kepada orang lain yang bersalah. Selalu ada hati yang terbuka menerima kehadiran orang lain. Sepakat. Dan orang yang bisa sepakat adalah orang yang punya keluasan hati, Yes. punya jiwa besar Amin. dan kedewasaan secara karakter. Dan yang ketiga, prinsip yang ketiga yang penting adalah berdoa bersama. Mereka sepakat untuk apa? Sepakat untuk mengharapkan sesuatu yang besar, sesuatu yang mulia dari Tuhan. Makanya mereka sepakat untuk berdoa. Berdoa bersama itu penting. Sepakat meminta apapun kepada siapa? Kepada Bapa di surga. Kita bisa doa bersama-sama tetapi enggak sepakat. Karena mungkin kita enggak setuju dengan yang didoakan. Kita tidak meyakini bahwa Tuhan itu mau menjawab doa kita. Atau yang memimpin doa mungkin sebenarnya juga enggak sepenuh hati. Sebab kadang-kadang orang bisa aja memimpin doa tapi dia enggak terlalu yakin bahwa dia perlu berdoa untuk hal itu. Tidak terlalu yakin bahwa Tuhan bisa menjawab itu. Karena ditunjuk mimpin doa, dia memimpin doa. Dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia berdoa mungkin enggak sepakat. Salah satu penghalang kenapa doa kita tidak dijawab Tuhan, kita tidak bisa sepakat dengan saudara seiman yang lain. Apalagi ketika berdoa bersama-sama. Ada banyak pokok doa tidak dikabulkan Tuhan sampai saat ini. Kita mesti cek, jangan-jangan kita nggak bisa sepakat. Bapak Ibu yang di rumah atau di mana saja yang bergabung dengan program ini, mungkin Bapak Ibu punya pergumulan di rumah tanggamu. Sudah berdoa sekian lama, kok tidak dijawab Tuhan. Bapak Ibu sedang bersusah hati karena kondisi anak-anakmu. Dan sudah berdoa sepertinya kok tidak ada perubahan dengan anak-anakmu. Coba cek, jangan-jangan sebagai suami istri Bapak Ibu tidak sepakat. Termasuk ketika berdoa kepada Tuhan pun tidak sepakat. Tidak hanya ketika mendidik anak, menasihati anak, mengarahkan anak, mungkin tidak sepakat. Karena suami istri tidak sepakat, pergumulan-pergumulan, masalah-masalah dalam rumah tangganya belum ditolong Tuhan. Demikian juga mungkin hamba-hamba Tuhan atau majelis gereja atau orang-orang yang melayani. Kenapa ada masalah di pelayanan, ada pergumulan di pelayanan, tetapi sepertinya Tuhan tidak menjawab. Sepertinya pelayanan kok begitu-begitu saja, tidak menghasilkan buah, tidak maju, tidak alami perkembangan. Coba cek, jangan-jangan tim pelayanan tidak sepakat. Pemimpin satu dengan pemimpin yang lain tidak sepakat. Atau pemimpin tim pelayanan dengan anggotanya tidak sepakat. Anggota yang satu dengan yang lain tidak sepakat. Karena tidak sepakat, doa-doa yang dinaikkan di hadapan Tuhan belum dikabulkan Tuhan. Padahal Tuhan memberi sebuah janji yang luar biasa. Jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Permintaan itu akan dikabulkan. Kepastian itu di mana? Jelas kepastiannya adalah berpusat pada pribadi Tuhan yang berjanji, yang mengabulkan doa. Tetapi kondisi apa yang membuat akhirnya Bapa di surga mengabulkannya? Ketika kita memintanya bersepakat dengan saudara-saudara seiman yang lain. Amin. Bersehati dalam iman meminta kepada Tuhan. Nah, kalau kita mengerti seperti ini berarti sangat jelas sekali alasannya. Kita butuh bersekutu dengan saudara seiman yang lain. Kita butuh saudara seiman yang lain untuk bisa berdoa bersama-sama, untuk bisa bergumul supaya masalah kita
itu bisa dijawab oleh Tuhan, menemukan solusi terbaik yang dari Tuhan. Tidak ada alasan kita sendirian, karena Tuhan sudah memberikan kita banyak saudara untuk bisa bersehati, sepakat untuk mengatasi pergumulan kita dengan memohonkan di hadapan Tuhan dengan Amen. doa-doa kita. Amin. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah saudara punya pergumulan-pergumulan yang belum dijawab Tuhan, doa-doa yang belum dijawab oleh Tuhan? Saat ini, jangan hanya sendiri untuk melewatinya. Jangan malu, jangan segan untuk mendatangi saudara seimanmu yang peduli denganmu dan katakan, maukah engkau sepakat denganku? Karena aku punya pergumulan berat, aku butuh teman doa. Aku butuh teman untuk mendukungku secara rohani, untuk bisa melewati pergumulan ini. Jangan malu, karena kita semua butuh saudara seiman. Kalau saudara selama ini menyendiri, menjadi orang Kristen yang menyendiri, menghindar untuk bersekutu dengan saudara yang lain, menghindar di pertemuan-pertemuan ibadah di gereja karena saudara pernah kecewa, saudara pernah sakit hati, saudara ada perasaan terluka kepada seseorang yang ada di gerejamu. Tetapi jangan biarkan itu berlarut-larut. Kalau kita mengerti firman Tuhan ini, kita tahu kita butuh orang lain, kita butuh persekutu. Makanya berdamai, lepaskan pengampunan, dan belajar untuk menerima orang lain yang berbeda darimu. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau sudah memanggil kami menjadi umat tebusan-Mu. Engkau sudah merobohkan semua sekat-sekat, dinding pemisah antara kami dengan orang lain, antara satu suku dengan suku yang lain, antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. Engkau sudah jadikan satu dalam persaudaraan di dalam Yesus Kristus, anggota keluarga Allah. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara yang saat ini masih menyimpan kekecewaan yang besar di hati mereka, bahkan kepahitan hati terhadap teman-teman sepelayanan, terhadap teman-teman satu gereja, terhadap saudara-saudara seimannya, terhadap hamba-hamba Tuhan tertentu, sehingga mereka menjadi orang Kristen yang menyendiri. Mereka memilih untuk beribadah sendiri secara online di kamarnya, merasa tidak butuh untuk bersekutu, padahal sebenarnya sedang menghindari untuk kembali berinteraksi, untuk berelasi dengan orang-orang yang membuat dia menjadi sakit hatinya. Bapa, berikan kembali kelembutan hati dan beri dia kekuatan hati untuk bisa melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang sudah menyakiti hatinya. Biarlah dia berdamai dengan peristiwa menyakitkan itu dan keluar dari persembunyiannya. Dia mulai membuka hati untuk membangun kembali relasinya, persaudaraannya dengan saudara-saudara seiman yang lain. Bapa di surga, kami juga berdoa. Seringkali kami menjadi sombong. Kami menuntut orang lain sempurna sehingga kami tidak bisa sepakat, bahkan tidak mau sepakat dengan orang lain. Tuhan, ampuni kami. Biarlah kami saat ini membuka hati kami untuk saudara-saudara seiman yang lain, untuk bertumbuh bersama-sama, untuk berdoa bersama-sama, untuk melayani bersama-sama. Kami bisa menerima perbedaan-perbedaan itu dengan kasih, dengan kedewasaan secara karakter. Bapa di surga,
suami istri yang saat ini sudah lama tidak berdoa bersama-sama, tidak sepakat untuk berdoa di hadapan Tuhan, sehingga pergumulan-pergumulan mereka belum Tuhan jawab. Biarlah mereka mulai kembali bersepakat di dalam doa, menaikkan permohonan-permohonan di hadapan-Mu Tuhan, dalam kesatuan hati sebagai pasangan suami istri. Dan kami percaya firman-Mu, ketika mereka sepakat meminta kepadamu, maka Bapa di surga akan mengabulkannya. Terima kasih Bapa. Kesepakatan terjadi di rumah tangga, kesepakatan terjadi dalam pelayanan, sehingga dalam segala sesuatu Tuhan semakin memberkati, Tuhan semakin mengabulkan permohonan-permohonan doa kami semua. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati juga gereja-gereja supaya semakin hari juga saling menghargai satu sama lain. Hamba-hambamu juga saling menghargai satu sama lain. Tidak saling menjelek-jelekan, tidak saling memusuhi satu sama lain, tetapi selalu ada kesatuan hati, selalu ada saling mengasihi satu sama lain. Tuhan juga berkati bangsa dan negara kami supaya bangsa kami selalu dalam damai sejahtera Tuhan. Tidak ada perpecahan, suasana, situasi, masalah apapun itu tetap terjaga dengan baik. Amin. Bangsa yang beraneka ragam, yang bineka tunggal ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Itu sungguh-sungguh terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pergumulan apa yang belum dijawab oleh Tuhan? Mari kita lihat, mari kita belajar untuk bersepakat dengan saudara seiman yang lain, berdoa di hadapan Tuhan, percaya firman Tuhan pasti tergenapi. Kalau saudara-saudara membutuhkan dukungan doa, saudara boleh menuliskan pergumulan saudara di nomor telepon yang ada di layar saudara. Kami akan bersepakat, tim doa kami akan bersepakat dengan saudara supaya anugerah Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara semua. Kalau saudara juga ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8 dan 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang.